Saya Zainal Abidin mewakili teman-teman dari Jakarta ya Habib, ingin bertanya dalam tema kita pada hari ini kan tadi ijtima dan ukhwah. Dan yang saya ingin tanyakan, apa sesungguhnya makna ukhwah itu sendiri dan juga makna dakwah? Apakah dengan lisan, apakah dengan atau yang bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna ukhuwah ma'ruf seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara orang muslim. Kita dalam acara ini dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Satu, kita ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama-sama kita manusia. Kemudian ditambah lagi ukhuwah diniyah, kita sama-sama memeluk agama Islam. Alhamdulillah, persaudaraan bertambah lagi. Kemudian kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah. Enggak hanya Islam, tapi kita sama-sama berakidah ahli sunnah wal jamaah. Itu ukhuwah lagi, tambah kuat lagi. Kita sama-sama dipersaudarakan di madhab syafi'i, rata-rata kita madhab syafi'i, bertambah lagi. Dan kita dipersaudarakan di satu madrasah, sama-sama santri dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Itu persaudaraan yang khusus lagi, sehingga persaudaraan ditambah persaudaraan itu membuat hak saudara kita kepada kita itu lebih besar. Kalau Nabi SAW mengatakan tentang tetangga, fi makna hadis, ketika kita punya tetangga maka kafir, tetangga kita kafir, non muslim, lahul haqqul jar, harus kita hormati karena dia tetangga kita. Tapi kalau ke tetangga kita itu muslim, maka haknya dua, haqqul jar wa haqqul islam. Lebih lagi harus kita jaga penghormatannya itu. Wahakadha, maka kalau orang itu dipersaudarakan, satu agama, satu manhaj, satu madrasah, satu guru, itu persaudaraannya lebih kuat. Bahkan akhun fillah itu lebih kuat daripada akhun fil nasab. Karena yang mempersaudarakan akhun fillah, saudara karena Allah, itu ruh. Dan ruh la yafna, dan tidak akan salah. Wa akhun fil nasab bisa jadi salah. Dan berapa banyak saudara yang satu ke barat, yang satu ke timur, enggak sejalan. Wala kulli hal, mudah-mudahan hadirnya antum dari tempat-tempat yang lain, Allah jadikan ini ukhuwah fillah walillah insyaallah, yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati al-mutahabbina fillah al-mutazawirina ila akhir hadis. Wajib mendapatkan cintaku orang yang bersaudara karena Allah, berkunjung karena Allah, dan seterusnya. Nah, saudara itu melihat atau membantu ketika dia bisa membantu saudaranya, melihat keistimewaan saudaranya, menutupi kesalahan dan melengkapi kekurangan saudaranya. Ada saudara dikatakan laisa sahib man jammalak, bukan teman yang selalu memuji kamu, bukan saudara yang selalu memuji kamu, tapi saudara dan sahabatmu yang menjadikan kamu orang terpuji, menasihati kamu ketika kamu salah dan mendukung kamu ketika kamu benar. Nah, yang kedua, dakwah ilallah. Sayyidi Habib Umar memaknai dakwah ilallah ini sangat luas sekali. Bukan dakwah ilallah bukan hanya kita pidato,
kita ceramah, itu termasuk dakwah, tapi bukan hanya itu. Dakwah ilallah bukan hanya bikin pondok, bikin majelis, itu termasuk dakwah, tapi bukan hanya itu. Dakwah ilallah bukan hanya ngarang kitab, itu dakwah, tapi bukan hanya itu. Buat radio, buat TV, itu dakwah, tapi bukan hanya itu. Inti dari dakwah mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Membuat orang yang maksiat menjadi orang yang taat sama Allah. Orang kafir menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tagribun nas ilallah. Di mana mendekatkan orang kepada Allah. Itu dakwah ilallah. Dengan apa? Dengan semua wasilah. Dengan semua wasilah. Itu bukan, intinya bukan bagaimana wasilah itu kita buat, enggak. Intinya bagaimana keikhlasan kita di dalam mendekatkan orang itu ke Allah Subhanahu wa taala. Mau lewat pondok, mau lewat madrasah, mau lewat media, mau lewat seperti Ustadz kita Kiai Haji Imran hadir bersama kita, lewat ruqyahnya, dakwah melalui ruqyah, lewat televisi, lewat apapun. Tujuannya mendekatkan orang ke Allah. Ya, khair.